Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih adalah seorang raja atau sultan kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Beliau merupakan sultan ke-7 dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih adalah gelar yang senantiasa melekat pada namanya, karena beliaulah yang mengakhiri atau menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah selama 30 tahun. Selain menaklukkan Bizantium, beliau juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa. Dan termasuk jasanya yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium yang telah matang ke dalam kerajaan Utsmani. Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada 27 Rajab 835 Hijriah ataupun 30 Maret 1432 Masehi di kota Erdin, ibu kota Daulah Utsmaniyah saat itu. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan raja ke-6 Daulah Utsmaniyah. Sultan Murad II memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan anaknya. Ia menempa buah hatinya agar kelak menjadi seseorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, memahami ilmu fikih, belajar matematika, ilmu falak, dan strategi perang. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa, seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Walaupun usianya baru seumur jagung, sang ayah Sultan Murad II mengamanati Sultan Muhammad Al-Fatih memimpin sesuatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Sultan Muhammad II diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah pada tanggal 5 Muharram tahun 855 Hijriah bersamaan dengan 7 Februari 1451 Masehi. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Langkah pertama yang Sultan Muhammad Al-Fatih lakukan untuk mewujudkan cita-citanya adalah melakukan kebijakan militer dan politik luar negeri yang strategis. Ia memperbaharui perjanjian dan kesepakatan yang telah terjalin dengan negara-negara tetangga dan sekutu-sekutu militernya. Pengaturan ulang perjanjian tersebut bertujuan menghilangkan pengaruh kerajaan Bizantium Romawi di wilayah-wilayah tetangga Utsmaniyah, baik secara politis maupun militer. Sultan Muhammad II juga menyiapkan lebih dari 4 juta prajurit yang akan mengepung Konstantinopel dari darat. Pada saat mengepung benteng Bizantium, banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang berlangsung tidak kurang dari 50 hari itu benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, menguras tenaga, pikiran, dan perbekalan mereka. Pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini terlihat sejak mula. Sebelum musuh mencapai benteng mereka, Bizantium telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang di semenanjung tanduk emas. Tidak mungkin bisa menyentuh benteng Bizantium kecuali dengan melintasi rantai tersebut. Akhirnya Sultan Muhammad menemukan ide yang ia anggap merupakan satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Ide ini mirip dengan yang dilakukan oleh para pangeran Kiev yang menyerang Bizantium di abad ke-10. Para pangeran Kiev menarik kapalnya keluar dari Selat Bosporus, mengelilingi Galata, dan meluncurkan kembali di tanduk emas. Akan tetapi pasukan mereka tetap dikalahkan oleh orang-orang Bizantium Romawi. Sultan Muhammad melakukan dengan cara yang lebih cerdik lagi. Ia menggandeng 70 kapal melintasi Galata ke Muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai 1 malam.
Di pagi hari, Bizantium kaget bukan kepalang. Mereka sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya menyeberangkan kapal-kapal mereka lewat jalur darat. 70 kapal laut diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar, menebangi pohon-pohonnya dan menyeberangkan kapal-kapal dalam waktu 1 malam adalah suatu kemustahilan menurut mereka. Akan tetapi itulah yang terjadi. Peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslim. Peperangan besar itu mengakibatkan 265.000 pasukan Islam gugur. Tertanggal 20 Jumadil Awal 857 Hijriah bersamaan dengan 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Al-Ghazi Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya lalu sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Setelah itu, ia menuju gereja Hagia Sophia dan memerintahkan menggantinya menjadi masjid. Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota, pusat pemerintahan kerajaan Utsmani, dan kota ini diganti namanya menjadi Islambul yang berarti negeri Islam. Lalu akhirnya mengalami perubahan menjadi Istanbul. Selain itu, Sultan Muhammad Al-Fatih juga memerintahkan untuk membangun masjid di makam sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari rahimahumullah, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang wafat saat menyerang Konstantinopel di zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an. Setelah itu, rentetan penaklukan strategis dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ia membawa pasukannya menaklukkan Balkan, Yunani, Rumania, Albania, Asia Kecil, dan lain-lain. Bahkan, ia telah mempersiapkan pasukan dan mengatur strategi untuk menaklukkan kerajaan Romawi di Italia. Akan tetapi, kematian telah menghalanginya untuk mewujudkan hal itu. Selain terkenal sebagai jenderal perang dan berhasil memperluas kekuasaan Utsmani melebihi sultan-sultan lainnya, Muhammad Al-Fatih juga dikenal sebagai seorang penyair. Beliau memiliki diwan, kumpulan syair yang ia buat sendiri. Sultan Muhammad juga membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah Utsmani. Peninggalannya yang paling terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami' Abu Ayyub Al-Ansari. Pada bulan Rabiul Awal tahun 886 Hijriah ataupun 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih pergi dari Istanbul untuk berjihad. Padahal ia sedang dalam kondisi tidak sehat. Di tengah perjalanan, sakit yang ia derita kian parah dan semakin berat ia rasakan. Dokter pun didatangkan untuk mengobatinya. Namun dokter dan obat tidak lagi bermanfaat bagi sang sultan. Beliau pun wafat di tengah pasukannya pada hari Kamis, tanggal 4 Rabiul Awal 886 Hijriah ataupun 3 Mei 1481 Masehi. Saat itu Sultan Muhammad berusia 52 tahun dan memerintah selama 31 tahun. Ada yang mengatakan wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih karena diracuni oleh dokter pribadinya, yaitu Ya'qub Basha. Dan itulah wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tidak ada keterangan yang bisa dijadikan sandaran kemana Sultan Muhammad II hendak membawa pasukannya. Ada yang mengatakan beliau hendak menuju Italia untuk menaklukkan Roma. Ada juga yang mengatakan menuju Prancis atau Spanyol. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada putra dan penerus tahtanya, yaitu Sultan Bayazid II, agar senantiasa dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan benar-benar menjaga agama, baik untuk pribadi, masyarakat, dan kerajaan. Dan inilah sedikit kisah tentang Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.